Dan dalam posisi seperti ini, apa yang ditulis Kyai Imad itu bukan tesis. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya baru bisa tapping malam-malam. Tadi siang saya ketemu Gusti Bandoro Pangeran Haryogno. Kalian tahu saya terlibat untuk menyusun apa ya? Titik awal pohon silsilah Wangsa Mataram. Tentu aja garis laki-laki. Walaupun saya merasa masih keturunan Mataram, tapi karena dari garis nenek ya saya dikeluarkan aja lah, nggak bisa dipakai contohnya DNA saya gitu kan. Apalagi kalau dengan moyang saya yang Raja dimaksud itu saya keturunan ke-9, jadi sudah nggak ada sisanya. Tapi kalau garis laki-laki kan beda, sampai kiamat juga tetap. Dan itu kenapa kita pakai Gusti Yudhaningrat dan Gusti Benowo. Keduanya kan terpisah pakai bersama sekitar 300 tahun ya. Kira-kira 2 atau 3 senip lah beda beliau berdua. Yang kedua tentu saja ini pengumuman. Saya melihat ada beberapa yang kesulitan download buku saya. Itu tolong masuk saja ke Telegram channel saya. Kalau emailnya yang diinput benar, saya bisa bantu untuk resend link. Tapi kalau yang di email yang diinput salah, maka email yang salah yang punya orang lain itu yang mendownload buku saya itu. Anda keliru membelikan orang. Ya, download lagi lah pakai yang paling murah 10.000 itu. Kalau sudah salah input tuh nggak ada koreksinya di dashboardnya. Mau diapakan gitu ya. Lalu kalau saya ngasih masternya ya tidak elok, itu di luar kerangka kerja saya dengan platformnya gitu. Itu kenapa kemarin ada saya buat paling murah itu jaga-jaga juga kalau kasusnya seperti itu. Walaupun mengumpulkan bahannya ya terlalu murah. Tapi sekarang kembali ke topik lah. Ada 2 topik yang saya ingin bahas malam ini ya. Yaitu pertama, apakah satu itu apa yang ditulis Kyai Imad itu tesis. Yang kedua, apakah ilmu nasab itu ilmiah gitu ya. Gini, sering sekali Mukibin tuh menyerang Kyai Imad kalau tesis kapan diujinya gitu kan. Kyai Imad tuh udah S2, ngapain berulang-ulang bikin tesis. Allah ini menciptakan dunia memang berpasang-pasangan kok. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada manis, ada pahit, ada Mukibin dan ada habaib. Jadi Mukibin ini tahunya kalau tesis itu adalah tugas akhir S2. Itu kelihatan nggak pernah kuliah kalau kayak gitu tuh. Karena kalau yang diajari kuliah dan nyemak itu kan tahu tesis. Definisi tesis itu nggak cuma satu. Ya, memang tugas akhir itu tesis, tugas akhir S2 tuh. Sebenarnya tugas akhir S3 juga tesis, tapi untuk membedakan yang dinamai disertasi. Dalam mungkin kalian bisa lihatlah di Wikipedia yang tesis disambiguation itu macam-macam kan, nggak cuma satu. Tapi dalam hal ini tuh kalau maksudnya tesis dalam masalah nasab itu tesis dalam filsafat. Ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Tesis itu siapa yang pertama menyatakan pendapatnya untuk diuji, untuk dilawan, untuk divalidasi. Kemudian tentu saja yang melawan namanya antitesis. Nah itu backward, bolak-balik saling tentang gitu. Setelah terjadi kompromi, jadinya sintesis. Kalian semua ini lahir karena sintesis, nggak percaya?
Pertama, ayah kalian nyatakan cinta. Kedua, ibu kalian pertama nolak. Ketiga, ayah memperbaiki tesisnya. Nembak lagi, bolak-balik sampai ibu kalian bosan, akhirnya milih nerima ayah kalian, jadilah sintesis. Ya seperti itu. Iya kan? Saya itu nembak istri saya juga nggak langsung diterima kok. Tapi kan pantang menyerah itu. Anak-anak saya 2 itu ya hasil sintesis. Tesis saya menyatakan cinta pertama kali nggak mau. Ya Pak Leni aja di laki-laki itu sepanjang belum ada saingan, ataupun kalau berani bersaing juga, ya itu antitesisnya jadi banyak kalau punya saingan. Dan dalam posisi seperti ini, apa yang ditulis Kyai Imad itu bukan tesis. Yang jadi tesis itu adalah klaim keluarga Balawi kalau mereka keturunan Imam Husain. Tesisnya, antitesisnya, ya apa yang ditulis Kyai Imad itu, mereka tidak terbukti bernasab ke Imam Husain, karena menurut standar ilmu sejarah yang modern, bukan ilmu nasab ya, itu tidak memenuhi syarat pencatatannya. Bukti primernya nggak ada. Kalian tanya Mas Rumel lah, bukti primernya Ubaidillah pernah hidup kemana. Padahal yang sejaman itu kan kira-kira Raja Balitung di Kerajaan Medang aja ya. Nah, itu Kerajaan Medang itu udah posisi deklan kan, kalah besar dengan ketika di zaman Raja Daranindra, Samara Grawira, Samara Tungga. Akhirnya kan Nusantara dibelah 2. Yang di Jawa jadi haknya Pramodawardhani, yang di luar Jawa jadi haknya Balaputra Dewa. Itu pun Raja Balitung yang, seingat saya Raja Balitung deh, yang kira-kira sejaman dengan Ubaidillah. Itu ada catatan siapa ayahnya, siapa ibunya. Punya selir gitu. Yang Ubaidillah yang dikatakan mustahil mutlak nggak ada. Kalau menurut ilmu sejarah modern, bukti primer itu harus ada. Ya seperti perbandingannya antara negara Kertagama dengan para raton. Negara Kertagama itu kan bukti primer, para raton bukti sekunder. Kalau Balawi ini nggak cuma bukti primer, sekundernya nggak ada, adanya tertier. Kemudian, saya ingat metode ilmiah yang diwariskan oleh Hasan Al-Haytami itu. Kalau nggak dibaca, habis itu jadikanlah musuhmu, jadikanlah apa yang kamu baca, jadikanlah dirimu menjadi musuh apa yang kamu baca. Hajar dari segala sisi. Itu dari abad 10, Hasan Al-Haytami. Balawi mengklaim sebagai keturunan Nabi. Ya kita ajar dari segala sisi. Dari ilmu sejarah gimana ya? Biologi gimana ya? Namanya keturunan itu biologi ya. Yuk kita tes. Kalau nggak ada buktinya kan harusnya nggak usah dipercaya. Itu kalau saya gitu sih sebetulnya nggak usah repot-repot. Pikirannya ilmiah itu kayak pikiran saudara-saudara kita Muhammadiyah itu loh. Kalau orang mengklaim keturunan Nabi tidak menyajikan bukti bahwa secara historis dan biologis itu terbukti, iya. Klaim itu gedabrus, sesimpel itu kan. Itu bentuk kehati-hatian biar orang nggak main klaim. Jangan-jangan mukanya Arab dikit gitu udah mengklaim keturunan Nabi, wacilaka. Ya. Jadi posisi tesis itu pendapat pertama yang harus dipertahankan. Itu aja kalau ini kan filsafat ya. Itu ya kalau orang pacaran kayak tadi lah. Saya nembak istri saya nggak mau, terus caranya merayu gimana dia mau. Saya nembak dia itu tesis, dia nolak saya itu antitesis. Saya perbaiki tesis lagi sampai dia mau. Terus akhirnya sintesis, kami menikah, bikin anak, itu sintesis. Gitu. Terus sekarang yang terakhir, apakah ilmu nasab itu ilmiah? Itu ilmu nasab itu bisa ilmiah, bisa tidak. Ilmiah itu kan kerja sistematik untuk mencari kebenaran. Jadi usaha keras untuk mencari kebenaran gitu kan. Jadi di The Science Council itu ilmiah adalah usaha dan aplikasi pengetahuan dan pengertian terhadap fenomena alam dan fenomena sosial yang mengikuti metodologi sistematik berdasarkan bukti. Makanya dikatakan ilmu pengetahuan. Tahu, makanya kan. Ya memang ada beberapa membedakan antara ilmu pengetahuan dan sains. Ya oke lah, itu perkembangan lebih lanjut ilmu pengetahuan jadi sains. Tapi dasarnya itu tahu.
Kalau nasab misalnya Mbah Mun percaya nasabnya Balawi, Mbah Nawawi percaya nasabnya Balawi, Mbah Hamid percaya itu percaya dengan tahu itu dua hal yang berbeda. Anda tahu itu 1 meter kan pasti ngukur, tapi Anda percaya 1 meter kalau dibohongi 90 cm gimana coba? Mbah Mun, Mbah Nawawi, terus Mbah Hamid itu kan korban penipuan pengungsi Yaman itu. Gitu aja soalnya waktu mau nggak percaya juga nggak bisa nolak, karena ya ini celakanya, apa yang ditulis Hasan Al-Haytami itu tidak terawetkan dalam bahasa Arab, yang tersimpan dalam bahasa Latin. Jadi Mbah Mun, Mbah Nawawi, terus Mbah siapa lagi? Mbah Hamid, ya nggak baca, metode ilmiah itu nggak baca. Nah, kita kan enggak, kita harus berpikir lah, generasi lebih muda harus lebih maju dari sebelumnya. Masa ngikut orang tua dulu? Kalau ikut orang tua dulu kita ya sakit masih ke dukun, nyatanya sekarang ya ke dokter, ya kan? Pecah batu ginjal aja bisa pakai ultrasonik kok, nggak perlu bedah perut, cuma mahalnya itu yang nggak nahan. Jadi gini, kan udah dilihat nih, ilmu nasab itu kalau mau menerima pembaruan, mau mengadopsi metode-metode ilmiah yang terbaru, mau diperbarui, ya jadi ilmiah. Tapi kalau nggak mau, ya jadi bangkai ilmu. Ilmu itu kalau nggak ada pembaruannya ya bangkai ilmu. Banyak loh ilmu di dunia ini yang lebih tua dari ilmu nasab. Ilmu kimia itu tua banget. Tahu nggak fenomena kimia pertama yang kita amati dalam dalam peradaban manusia? Ketika manusia mampu membuat api, itulah mereka mengenal ilmu kimia. Manusia pertama yang membuat api siapa? Homo erectus. Bukan Homo sapiens, Homo erectus. Ketika nenek moyang A00T, A0T, kan moyangnya ada Homo sapiens, Homo neanderthal sama Homo denisovan kan. Bentar, saya ngopi lagi. Homo neanderthal ini udah mengenal lem. Jadi dari getah-getahan itu dicampur sehingga daya rekatnya meningkat, seperti kita bikin lem apa ya? Bikin lemnya yang lupa saya, yang cerahnya hardener, yang warna putih itu yang cerah itu resin, yang warna putih kalau kita bikin lem untuk komposit tuh. Saya lupa namanya lah, tanya anak kimia. Itu Homo neanderthal udah tahu, dicampur getah-getahan, dicampur apa gitu, dipakai jepit batu tajam, dijepit pakai kayu, dilem, diikat. Itu 40.000 tahun yang lalu. Ilmu kimia. Makin generasi akurasinya diperbaiki, pengetahuannya ditambah, walaupun akhirnya juga buruk juga, bisa bikin bom kan, tapi selalu ada pembaruan. Ilmu kimia itu ilmu purba, teman-teman. Ilmu fisika juga ilmu purba, matematika ilmu purba. Tapi karena apa nggak dikatakan kuno? Karena selalu menerima pembaruan. Nah, ilmu nasab ini yang dipakai Robito Alawiyah, gunanya kan bukan untuk mencari kebenaran. Gunanya adalah untuk pembenaran nasab Alawi, bukan untuk mencari kebenaran. Untuk menyokong klaim mereka bahwa mereka keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Padahal dasarnya bukan tahu, makanya nggak bisa dibilang ilmu pengetahuan. Loh, pencatatannya jauh setelahnya kok. Tahu dari mana? Tahu dari Hongkong. Hongkong zaman segitu belum ada. Jadi kalau ilmu nasab yang dimaksudkan Robito Alawiyah itu bukan ilmiah, jauh dari ilmiah. Itu bukan usaha sistematik untuk membuktikan kebenaran berbasis bukti. Dan ini beberapa hari ini saya lihat konyol ya, Idrus Masyhur yang nggak tahu haplogrup G dengan nukleotida G itu mengatakan ilmu nasab itu tetap akan ada sampai kiamat. Jadi dia nyampur aduk antara ilmu nasab dan nasab. Ilmu hadis dan hadis itu yang berbeda kan. Ilmu nasab dan nasab itu dua hal yang berbeda. Nasab itu urusannya fikih, itu dicampur aduk. Idrus Masyhur sama Hafiz Alatas itu yang tahu saya, itu kebiasaan begitu. Nasab itu sepanjang orang Islam masih mengikuti satu madhab fikih untuk menikah, ya akan tetap ada. Tapi kalau ilmu nasab kan lain. Ilmu nasab itu ilmu membuktikan keturunan seorang. Kan maksudnya begitu. Ini dibikin
Muhyiddin itu dibikin bingung Idrus Mansur dan Hafidz Alatas itu. Muhyiddin dibuat tidak bisa membedakan antara nasab dan ilmu nasab. Itu dua hal yang berbeda. Nasab itu urusannya bagian dari ilmu fikih harusnya. Ilmu nasab ya ilmu untuk membuktikan nasab. Tapi sekali lagi, masuk kategori ilmu enggak ilmiah. Kasus Ubaidillah itulah. Nama ibunya siapa? Ilmu nasab itu membuktikan, kan tujuannya ilmu DNA tidak bisa membuktikan, tidak bisa membedakan anak hasil nikah dengan anak zina gitu. Sekarang coba buktikan Ubaidillah itu dengan ilmu nasab bahwa Ubaidillah itu bukan anak zina, caranya gimana? Nama ibunya jangan ditulis, kapan akad nikahnya, kapan walinya, siapa saksinya. Terus untuk membuktikan Ubaidillah bukan anak hasil zina gimana? Padahal Ubaidillah itu haplogrupnya beda dengan Kohanim yang diteliti oleh Dr. Heimer itu. Kan di penelitian Dr. Heimer itu haplogrup klasternya kan cuma ada J1, J2 atau D2 dan haplogrup R, nggak ada G. Jadi untuk membuktikan Ubaidillah itu bukan anak zina dengan cara ilmu nasab, bagaimana metodologinya coba. Jadi itu tadi, kalau metode ilmiah artinya sesuatu yang ilmiah itu kan patuh dengan metodologi ilmiah gitu. Ya seperti yang diwariskan oleh Hasan Al-Haytami yang dikagumi Newton, Huygens, terus Galileo Galilei, Kepler. Orang-orang besar ini bersanad ke Hasan Al-Haytami loh, bukan bersanad ke Fakih Muqaddam. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa definisi tesis itu nggak cuma satu, bukan hanya sekedar tugas akhir anak S2. Karena mbak istri saya mulai bicara itu ya tesis, istri saya membantahin itu anti tesis. Maaf, pacar waktu dulu pacar. Jadi tesisnya sebenarnya adalah klaim Balawi sebagai keturunan Nabi. Klaim itu menulis antitesisnya. Harusnya prosesnya back and forth itu, saling saut tuh, saling membantah sampai terima kompromi. Tapi dalam proses saling bantah itu kedua pihak harus mau menggunakan semua alat yang ada, semua ilmu, semua metodologi yang diperlukan untuk membuktikan tesis atau antitesisnya, seperti Bareskrim itu kalau kerja. Tapi kan ini macet. Yang punya tesis itu mau menangnya sendiri. Kalau saya simpel, nggak ada buktinya, nasab lo gedabrus. Gitu. Udah nggak usah bicara batal atau enggak, nasabnya nggak bisa dipercaya, nggak ada buktinya. Itu satu. Jadi posisi punya tesis itu adalah Fulan Balawi, yang itu antitesis. Jadi kalau saut-sautan sampai terbentuk sintesis. Kedua, ilmu nasab itu ilmiah atau enggak? Kalau yang dipakai Robito Alawiyah enggak? Karena nggak memenuhi kaidah ilmiah baik klasik atau modern. Kalau klasik kan kemarin saya sudah tulis. Profesor Hasan Al-Haytami itu kayak apa sudah nulis. Itu nulisnya waktu di penjara loh itu. Ternyata dengan yang ditulis Profesor Hasan Al-Haytami itu kaidah nasabnya dan cara mempertahankannya Robito Alawiyah terhadap nasab mereka tuh nggak ilmiah blas. Apalagi waktu itu di standar modern pakai metodologi pakai hal yang diatur seperti di filsafat ilmu itu jauh panggung daripada apinya di Madura, lihatnya di Australia sana. Jadi ilmu nasab itu bisa ilmiah kalau mau menerima pembaruan, sama dengan ilmu-ilmu lain, ilmu sejarah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu biologi, ilmu kimia. Tapi ilmu nasab ini kan statusnya mirip ilmu sihir sekarang, nggak ada pembaruannya, ya kan? Gitu aja teman-teman. Nah, saya kembali ke kalau yang ada bermasalah dengan bukunya, sepanjang emailnya benar, saya bisa mengirim ulang linknya. Tapi kalau nggak benar, saya nggak bisa bantu mengembalikan juga. Ya kesulitan karena udah ada bagi hasil dengan platformnya gitu ya, beli aja yang paling murah kalau tapi tolong hati-hati ngisi emailnya jangan sampai salah. Kedua, untuk yang sudah beli ini kemarin saya lihat, saya pura-pura beli ceritanya, itu ternyata file PDF-nya mutunya menurun dengan yang saya upload, bookmarknya hilang gitu ya. Untuk itu
nanti akan saya buatkan versi EPUB-nya agar enak kalau dibaca di layar kecil di HP misalnya. Kalau untuk dicetak konsumsi sendiri ya jangan disebarluaskan, pelanggaran hak cipta ini. Kalau untuk konsumsi sendiri dicetak itu ya PDF-nya sulit. Itu jadi EPUB-nya nanti saya taruh di repo, teman-teman tinggal klik link download yang waktu pembelian itu, nanti akan diminta mengisi OTP oleh UTAS ya isi aja OTP-nya, nanti terlihat itu apa, ada file 2 nanti EPUB dengan PDF. Untuk file EPUB ini saya nggak nambah biaya kok, untuk bantu teman-teman bacanya biar enak di layar kecil gitu aja. Dan teman-teman kalau mau mendapat update tentang konten-konten saya yang premium, silahkan bergabung di channel yang sudah saya buat, channel Telegram. Kalau channel WhatsApp udah terlalu riuh, nanti nggak kebaca. Kalau Telegram saya lumayan sepi. Dan beberapa ini yang akan saya kerjakan tuh video blog tentang memahami genetik genealogi. Kalau ditulis buku mungkin teman-teman malah bingung gitu ya. Ya udahlah, yang kerja pertama video dulu. Karena kalau dibikin buku itu ya cuma juga itu standar lah, standar buku standar buku ya. Apa yang ditulis itu udah pengetahuan dasar lah. Semua yang belajar biologi sudah tahu. Tapi kalau dibuat video book kan ilustrasinya itu bisa lebih memudahkan teman-teman untuk mengerti. Dan kalau tes DNA kemana gitu? Ya saya buka tes DNA, tapi mungkin akhir tahun dan ternyata saya cukup kesulitan dengan teman-teman yang gaptek. Akhirnya kebuang kitnya kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan nulis buku, nulis manual dulu yang lengkap biar kalau ada apa-apa teman-teman bisa update sendiri. Itu teman-teman ya, cukup sudah entah berapa lama saya tadi ngelong itu. Kali lagi, apa yang ditulis Kiai Imad itu bukan tesis tapi antitesis. Tesisnya ya dari Glenn Balwi itu klaim mereka. Kedua, ilmu nasab itu dari standar ilmu abad 11 zaman asal Al-Haytami dulu ada, sampai sekarang ilmu nasab itu nggak ilmiah. Kalau mau ilmiah ya harus menerima pembaruan. Kalau sekarang ilmu nasab itu cuma pembenar klaim Balawi aja kok. Jadi alat sindikat nasab itu. Jadi alat sindikat nasab untuk menipu kita umat muslim yang sedang rindu-rindunya kepada Rasulullah. Gitu ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.